Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Kita kembali lagi di pelajaran tematik. Jangan bosan-bosan, kita harus tetap rajin dan semangat belajar ya. Kali ini Bu Nanda akan mengajak anak-anak sekalian untuk belajar tentang matematika. Ya. Berhubung buku LKS-nya belum datang, masih dipesan. Oleh karena itu, anak-anak sekalian silakan disimak baik-baik materi yang Bu Nanda sampaikan lewat video ya. Kali ini Bu Nanda akan memberikan materi tentang bangun ruang. Bangun ruang. Nah, kali ini Bu Nanda akan memberikan materi tentang apa saja. Jadi kalian tahu bahwa bangun ruang itu banyak sekali macamnya. Namun Bu Nanda di sini akan memberikan materi hanya 2 bangun saja ya, yaitu tentang kubus-kubus dan balok. Apa saja yang akan kita pelajari? Tentang volume kubus, volume balok, jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Baik, langsung saja kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang kubus. Sudah tidak asing bukan tentang bangunan yang berbentuk kubus? Apa saja bangunan yang berbentuk kubus yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya semisal dadu ya, biasanya kalian main dadu. Kemudian kerdus makanan berbentuk kubus juga. Lalu kotak tisu berbentuk kubus. Lalu apalagi? Kado ya, bungkus kado biasanya kerdusnya berbentuk kubus. Atau kamar mandi ya. Kamar mandi itu biasanya wadah airnya atau bak air yang ada di kamar mandi itu berbentuk kubus ya. Nah, atau juga semisal es yang berbentuk kubus yang ada di kulkas ya. Banyak sekali contoh-contoh benda-benda yang berbentuk kubus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan belajar tentang bagian-bagian kubus. Apa saja bagian-bagian kubus? Ada 3 ya. Ada sisi kubus, ada titik sudut, ada rusuk. Ini mengulang pelajaran yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya. Yang pertama, bagian kubus adalah sisinya, sisi kubus. Jadi, kubus itu terbentuk dari beberapa bangun datar ya. Jadi, ada bangun datar yang dirangkai, kemudian nanti jika dirangkai akan berbentuk bangun ruang, yaitu bangun kubus. Jadi dari bangun datar yang disusun tersebut, bangun datar itu disebut dengan sisi-sisi kubusnya ya. Jadi sisi-sisi kubus itu berbentuk apa? Berbentuk persegi ya. Jadi bentuknya persegi atau segi 4. Kira-kira ada berapa jumlah perseginya? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Depan, belakang, bawah, kanan dan kiri ya. Nah, apa saja nama sisi kubusnya? Ada persegi ABCD, persegi ABFE, persegi BCGF dan selanjutnya sampai 6 persegi ya. Kemudian bagian yang lain dari kubus adalah titik sudut. Titik sudut di sini adalah sudut-sudut yang membentuk sudut derajat 90 ya. Jadi membentuk 90 derajat. Di pojok-pojok itu adalah titik sudutnya. Titik sudutnya dihitung ada berapa? Ada 8 titik sudut ya. Jadi ada 8 titik sudut. Apa saja titik sudutnya? Titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan selanjutnya sampai titik sudut H ya. Kemudian bagian yang lain dari kubus adalah rusuk. Rusuk itu yang mana? Jadi rusuk itu yang tegak-tegak seperti garis-garis ya. Garis-garis semisal garis AB, garis BF, garis AE. Nah, itu dinamakan dengan rusuk.
Jadi, rusuk itu di bangun kubus ada 12 rusuk jika dihitung. Apa saja nama dari rusuk kubusnya? Rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, dan seterusnya sampai 12 rusuk. Semuanya adalah dari bangunan kubus tersebut ya. Jadi bisa dipelajari ya. Ini hanya mengingat kembali tentang bagian-bagian kubus yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya. Baik, kita sudah mengenal dan mengingat kembali tentang bagian-bagian pada bangun kubus. Sebelum kita menginjak materi tentang volume kubus, Bu Nanda akan memberikan materi terlebih dahulu tentang pangkat 3 dan akar pangkat 3 ya. Jadi, untuk menghitung akar pangkat 3 itu ada cara sederhana yang dapat digunakan untuk menghitungnya dengan cepat. Bu Nanda akan memberikan cara tersebut ya. Jadi, syarat dari kita dapat menghitung akar pangkat 3 dengan cepat, itu kita harus menghafalkan bilangan pangkat 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3 ya. Jadi, tugas anak-anak sekalian adalah menghafalkan bilangan pangkat 3 dari 1 sampai 10. Jadi, harus hafal di luar kepala ya. Contohnya seperti ini. 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64 sampai 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Itu harus hafal di luar kepala. Dan jika dibalik akar pangkat 3-nya, hasil akarnya harus juga tahu. Misal akar pangkat 1 akar pangkat 3 dari 1, 1. Akar pangkat 3 dari 8, 2. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Sampai akar pangkat 3 dari 1000 adalah 10 ya. Itu harus hafal di luar kepala ya. Jadi tugas kalian adalah menghafalkan bilangan pangkat 3 sekaligus akar pangkat 3-nya ya. Nah, setelah nanti kalian hafal, kemudian Bu Nanda akan memberikan penjelasan tentang bilangan pasangan ya. Jadi di sini bilangan pasangan itu akan mempermudah kalian untuk belajar tentang volume ya. Nantinya akan menghitungnya dengan cepat jika menghitung dari volume kubus ya. Disimak baik-baik. Bu Nanda akan memberikan video tentang penjelasan bilangan. Bu Nanda akan memberikan penjelasan tentang bilangan pasangan ya. Di sini Bu Nanda sudah menuliskan bilangan pasangan 1 sampai 10 ya. Nah, disimak baik-baik ya. Jadi, setelah anak-anak sekalian menghafalkan bilangan pangkat 3 dari 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3, semuanya sudah dihafalkan ya. Setelah dihafalkan, kita akan belajar tentang bilangan pasangannya. Ini adalah bilangan pasangannya ya. Ini yang dinamakan bilangan pasangan. Jadi setiap bilangan mempunyai pasangan tersendiri ya. Nah, kita ingat-ingat. 1 pangkat 3 adalah 1, 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi satuannya sama ya. Satuannya adalah 1 dan 8. Jika 3 pangkat 3 adalah 27, maka satuannya berapa? Yang disebut satuan yang mana? 7 atau 2? 7 ya. Karena 7 adalah satuannya dan 2 adalah puluhannya ya. Kemudian selanjutnya 4 pangkat 3 satuannya 6 atau 4? 4 ya. Jadi seterusnya sampai 1000 di sini. Satuannya sudah Bu Nanda tuliskan di sini ya. Jadi 27 satuannya 7, 64 satuannya 4, 125 satuannya 5 sampai seterusnya sampai 1000 ya. Kalau 1000 satuannya berapa? 0 ya. Baik, setelah itu Bu Nanda akan menjelaskan tentang bilangan pasangannya ya. Di sini Bu Nanda sudah memberikan pasangannya sendiri-sendiri ya. Jadi, untuk bilangan pasangan ini harus diingat-ingat juga ya. Sebenarnya ini mudah. Jadi, disimak. 1 bilangan pasangannya 1. Ya.
2 bilangan pasangannya 8, 3 pasangannya 7, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 3, 8, 2, 9, 9, 10, 0. Mana saja bilangan pasangan yang berbeda dengan pasangannya? Manakah pasangan yang sama? 1 sama ya, 2 tidak sama, 3 tidak sama, 4 sama, 5 sama, 6 sama, 7 berbeda, 8 berbeda, 9 sama, 10 berbeda ya. Yang diingat adalah ya, jadi kita lihat di sini. Jadi kalau satuannya ini, lihat di sini semuanya sama ya. Jadi kalau 1 pasangannya 1 sama, diingat-ingat antara 1, Bun Nanda kasih tanda ya. 1 ini berbeda, 4, 5, 6, 9 ini bilangan pasangannya semuanya sama, kecuali 2 bilangan pasangannya 8 ya. Kemudian 3 bilangan pasangannya 7, dan 7 bilangan pasangannya 3, 8 bilangan pasangannya 2 ya. Kalau 10 bilangan pasangannya selalu 0 ya. Jadi ini ingat-ingat saja, jika 10 bilangan pasangannya adalah 0 ya. Nah, kemudian yang hanya perlu diingat adalah ini ya. Bun Nanda sudah tuliskan di sini. Jadi diingat-ingat untuk bilangan pasangan yang berbeda hanya 2 dan 8, 3 dan 7. Jika 2 bilangan pasangannya 8, 8 bilangan pasangannya 2, 3 bilangan pasangannya 7, 7 bilangan pasangannya 3 ya. Untuk yang lain semuanya sama kecuali 10 adalah 0 ya. Lihat ya. Jadi yang berbeda hanya ini. Ini berbeda, ini berbeda ya. Sebenarnya ini dan ini sama, tinggal dibolak-balik ya. Yang hanya diingat hanya ini saja ya. Diingat-ingat 2, 8, 3, 7. 2 bilangan pasangannya 8, 8 bilangan pasangannya 2, 3 bilangan pasangan 7, 7 bilangan pasangannya 3 ya. Yang lain, untuk yang lain semuanya sama. Baik, Bun Nanda akan memberikan contoh soalnya ya. Di sini Bun Nanda akan berikan 3 contoh soal. Yang pertama adalah akar pangkat 3 dari 21.592 ya. Cara menghitungnya begini. Kalian bedakan dulu 3 angka di belakang koma. Kasih tanda ya, seperti ini. Nah, kita lihat angka yang ini dan angka yang paling belakang ya. Sekarang dari belakang dulu saja ya, biar mudah. Angka yang paling 8 adalah 2 ya, satuannya 2. 2 bilangan pasangannya berapa? Ingat-ingat 2 bilangan pasangannya adalah 8 ya. Ya, 2 bilangan pasangannya 8. Jadi kita tulis 8. Kita langsung tulis saja di kotak isinya ya, 8. Kemudian 21 kita lihat di sini. 21 kita lihat yang di sini ya. Yang mendekati 21 tapi tidak boleh lebih dari 21 yang mana? Tidak boleh lebih dari 21 ya. Yang mana? Yang ini, 8 ya. 8 ini miliknya siapa? Miliknya 2 ya. Jadi kita tulis di sini adalah 2. Jadi hasilnya adalah 2 dan 8 ya. Kita tulis 28 ya. Jadi akar pangkat 3 dari 21.592 adalah 28 ya. Kemudian Bun Nanda beri contoh lagi. Akar pangkat 3 dari 50.653. Kita beri tanda 3 angka di belakang koma. Kita lihat angka yang paling belakang. Angka paling 8 adalah angka paling belakang adalah 3. 3 ini bilangan pasangannya berapa? Bilangan pasangannya adalah 7 ya. Kita tulis di sini adalah 7 ya. Kemudian 50 ini mendekati berapa? Kita lihat di sini. Yang mendekati 50 tapi tidak boleh lebih dari 50 adalah di mana? Di sini ya. 27. Dia tidak lebih dari 50 tapi mendekati ya. 27 miliknya siapa? Miliknya 3 ya. Kita tulis 3. Jadi hasilnya berapa? 37. Nah, itu hasilnya ya. Jadi akar pangkat 3 dari 50.653 adalah 37 ya. Contoh yang terakhir. 3
akar pangkat 3 dari 39.304. Kita pisah dulu 3 angka di belakang koma, kita lihat angka paling belakang dan angka ini ya. Angka paling belakang 4, bilangan pasangannya berapa? Kalau 4 sama ya, bilangan pasangannya 4. Lalu 39, kita lihat 39 yang mendekati 39 tapi tidak boleh lebih dari 39 adalah sama ini ya. 27 miliknya siapa? 3. Kita tulis di sini. Adalah 3. Jadi jawabannya adalah 34 ya. Jadi akar pangkat 3 dari 390 akar pangkat 3 dari 39.304 adalah 34 ya. Sampai di sini jelas? Baik ya, tadi Bunda Nanda sudah memberikan video tentang pengerjaan akar pangkat 3 ya, contoh-contoh soalnya ya. Yang Bunda Nanda tampilkan lagi ini adalah contoh soal yang sudah ada jawabannya ya. Kalian boleh latihan soal sendiri, kemudian kalian cocokkan dengan jawaban yang sudah Bunda Nanda tampilkan di video ya. Latihan soal sebanyak-banyaknya biar cepat paham. Baik, selanjutnya untuk rumus volume kubus, Bunda Nanda akan berikan di materi selanjutnya ya. Kali ini cukup materi dari Bunda Nanda hanya untuk mengingatkan kembali tentang bagian-bagian kubus, yaitu sisi kubus, titik sudut dan rusuk, dan cara mencari akar pangkat 3 dengan cepat ya, menggunakan bilangan pasangan. Untuk tugasnya adalah yang tadi Bunda Nanda sudah sampaikan ya, menghafalkan bilangan pangkat 3 dari 1 sampai 10 ya. 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27 sampai 10 pangkat 3 adalah 1000 ya. Jadi itu dihafalkan. Kemudian dengan akar pangkat 3-nya ya. Jadi dibolak-balik, jangan lupa. Dan akar pangkat 3 dari 1, akar pangkat 3 dari 82, akar pangkat 3 dari 27 adalah 3, sampai akar pangkat 3 dari 1000 adalah 10 ya. Itu dihafalkan ya. Yang ada di video tadi Bunda Nanda juga sudah tampilkan kolomnya ya. Itu dihafalkan. Itu adalah tugas dari Bunda Nanda ya. Baik, untuk penjelasan materi kali ini Bunda Nanda sudahi. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang Bunda Nanda sudah sampaikan. Baik, Bunda Nanda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.